Kemudian untuk langkah melukisnya kita lihat ya. Jadi yang pertama, pilih pada bidang alfa dua buah garis yang berpotongan, misalnya garis A dan garis B. Ya, garis A dan garis B. Melalui titik P ditarik garis L sejajar A dan garis M sejajar B. Melalui garis L dan M yang berpotongan dilukis sebuah bidang. Bidang ini adalah bidang beta yang ditanyakan. Ngerti nggak maksudnya ini? Jadi eh, kalau di geometri ruang biasanya kemarin geometri ruangnya siapa yang ngajar? Saya apa Bu Utami? Bapak dan Bu Mariam. Bapak dan Bu itu Pak, Bu Leni. Bu Ibu Leni ya? umum. Oke. Ya, Oh iya, Bu Utami udah pensiun lama ya. Lupa saya. Nah, mungkin pernah ingat ya. Jadi sebenarnya ini penerapan dari geometri ruang. Jadi misalnya ini ada sebuah bidang. Ya, ini anggap aja bidang alfa. Nah, kemudian kalian ingin membuat bidang beta, di mana ini ada titik P ini. Nah, ini titik P. Di mana bidang beta itu nanti melalui P. Caranya gimana? Nah, ini kan kalau kita fleksikan ke atas kan bisa tuh. Nah, buat garis yang berpotongan seperti ini ya. Nah, cari yang sejajar. Nah, ini nggak sejajar. Satu-satu dulu aja biar nggak bingung ya. Oke. Pertama bikin garis A. Nah, kemudian ini garis A gitu ya. Tadi kan misalnya garis A. Garis A. Nah, melalui P, tariklah garis L yang sejajar dengan A. Misalnya ini garis L. Ya kan? Garis L. Setelah itu bikin garis B. Nah, garis B di mana? Kemudian kamu bikin juga garis M yang melalui P dan sejajar dengan B. Ini B, ini tadi M gitu ya. Ceritanya garis L itu sejajar dengan A, garis M itu sejajar dengan B. Nah, kan jika ada dua buah garis yang bersilangan, maka dapat dibuat sebuah bidang kan? Teorema kan itu. Nah, ini adalah bidang beta yang dicari gitu, yang dicari. Ya. Jadi konsepnya pakai ini. Paham ya? Oke, sekarang saya lanjutkan. Pada geometri lukis, biasanya untuk garis A dan B itu dipilih alfa 1 dan alfa 2. Ya. Jadi garis A dan B-nya itu langsung aja pilih alfa 1 dan alfa 2. Kedua garis ini dipilih karena kedua garis tersebut terletak pada bidang alfa dan saling berpotongan. Ya. Oke, paham ya? Jadi garis A dan B-nya itu ambil saja garis alfa alfa 1 dan garis alfa 2. Ya, biar nggak bingung ya mau garis lain boleh nggak? Ya boleh, cuman nanti sulit melukis apa namanya yang saling sejajarnya ya. Kedua garis ini dipilih karena kedua garis tersebut terletak pada bidang alfa dan saling berpotongan.
Nah, ini yang diketahui ada P1 dan P2 ya. P1 dan P2. Langsung aja deh di GeoGebra biar gak bingung. Oke. Misalnya karena titik P itu diketahui kan pasti P1 dan P2-nya diketahui ya. Misalnya P2-nya di sini. Nah, kalau seandainya A dan B-nya itu saya pilih alfa 1 dan alfa 2, maka kalau ingin melukis garis L yang melalui P gitu ya, melalui P, berarti caranya gimana? Nah, kita harus bikin sejajar dulu. Nah, ini sejajar nih, melalui P1 dulu nih ya. P1 sejajar, sehingga berpotongan di sini. Nah, ray, pakai ray. Ingat nggak letak titik yang terletak pada bidang yang menggunakan sumbu utama kedua, sumbu utama ketiga gitu ya. Kalau titiknya itu eh, misalnya garis proyeksinya itu pakai sumbu utama pertama gitu ya, berarti yang di bidang duanya, di bidang V itu pasti sejajar dengan sumbu X. Nah, ini sudah jadi. Tapi ini bukan bidang betanya belum, ini belum ketemu. Nah, garis yang ini saya kasih warna berbeda ya. Garis yang berwarna hijau ini, merupakan garis yang melalui titik P gitu ya, melalui titik P dan terletak pada bidang beta. Nah, betanya sendiri mana? Karena beta itu dilukis sejajar dengan alfa, maka otomatis alfa 1 sejajar dengan beta 1, alfa 2 sejajar dengan beta 2. Nah, dari gambar ini bisa kita dapatkan gambar beta 2-nya dulu. Sejajar. Oke. Sembunyikan dulu. Saya kasih warna merah ya. Nah, ini adalah beta 2 yang merah, yang atas. Lalu beta satunya mana? Sama, sejajar dengan alfa 1. Nah, saya sembunyikan. Ini adalah beta 1. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan?
Jadi ini menggunakan konsep titik pada bidang yang menggunakan sumbu utama ya, sumbu utama. Pakai garis sembarang bisa nggak ini kira-kira? Nggak bisa, susah karena betanya nggak diketahui, ya kan? Kalau betanya diketahui, kalau betanya diketahui ya bisa. Tapi kalau nggak diketahui itu yang dicari, ya nggak akan bisa pakai garis sembarang. Nah, sampai di sini ada yang tanyakan nggak? Oke, sekarang kita akan coba. Jadi nggak pakai proyeksi ketiga ya di sini ya. Coba ini yang mirip-mirip sekarang. Sekarang saya perbaiki dulu gambarnya. Ini Pak alfa ya. Eh, alfa 2. Sorry. Nah, perintahnya adalah buatlah bidang beta. Berarti beta 1 dan beta 2. Oke, saya share ya. Oh, suruh login dulu. Lupa. Aris.
73. Silakan bergabung. Baik, siapa aja nih? Tiffany, Haris, Zidan, Sherlyn, Fitria, Elizabeth.
Beth Natasha. Coba lihat Tiffany. Oke, belum ya. Garis belum. Dan belum semua nih, ini baru masuk ya. Ini Fitria. Oke, coba lihat Fitria. Ya, ini langkah pertama sudah benar. Elizabeth. Itu D dan E. Judith. Awal. Dia. Ini dia. Dia siapa ya? Kok kayaknya nggak ada yang namanya dia di kelas ini? Dia Widya Stuti, Pak. Oh ya.
Sudah bisa? Coba kita lihat. Zidan. Kok Zidan? Tiffany. Waduh, Iya, nge-lag nih. Pak. Bentar, tampilannya nge-lag. Minta refresh. Nah, ini Tiffany hampir nih, hampir. Betanya yang Oh, mana, iya. Tiffany? Kenapa, Pak? Ini beta satu, beta 2-nya yang mana? Beta satunya itu yang bawah bukan, Pak? Yang miring bawah. Yang ini? Yang sejajar A1, iya. Bukan. Itu mah garis yang terletak pada beta. Bukan betanya itu. Jadi ini garis yang terletak pada beta. Dan P1, P2, P itu titik yang terletak pada beta dan juga terletak pada garis itu. Misalnya itu garis M ya. Nah ini kan M1 misalnya nih. Ini misalnya M1 misal. Berarti beta satu itu titik P satunya, Kak, Pak? Bukan. Ini kalau ini ngelukis beta satu dulu nggak bisa. Harus ngelukis beta 2 dulu. Coba yang lain kita lihat. Oh, belum juga ya Zidane ya. Sama kayak Tiffany ya. Belum, Pak. Beta satu, beta 2-nya belum ketemu itu. Haris. Nah, ini bener nih Haris. Ini beta 2. Nah, ini beta 2. Diwarnai beda aja ya Haris ya, biar membedakan. Merah misalnya. Sedangkan yang bawah itu adalah beta satu. Gitu. Misalnya warna merah, merah marun. Nah, misalnya seperti ini. Ya, biar kelihatan bidangnya. Oke, ini udah bener Haris nih. Sherlyn. Wah, gambar apa nih Sherlyn nih? Salah. Terus Fitria. Nah, Fitria juga benar. Beta 2-nya yang warna biru ya. Warna biru. Beta satunya yang biru ini. Oke. Elizabeth Natasha Romanov ya namanya. Bukan dong, Pak. Ini kurang beta satunya ya. Dihubungkan ya. Oke, Pak. Oke. Yudit. Nah, ini kurang beta satunya. Beta 2-nya udah bener. Yang ini. Dah, sebentar. Yudit nih buat apa nih garis ini? Belum di itu Pak, sembunyiin. Belum disembunyikan. Enggak, ini enggak disembunyikan pun enggak ada gunanya kayak ini. Oh iya, Iya. iya belum dihapus. Oke. Ini beta satunya, beta 2-nya ke sini. Iya. Eh, sebentar. Dia ini buat apa ini? Ini salah ini dia ini. P1, P2,
Bentar. Kalau mau pakai cara yang sejajar dulu bisa, cuman jajar ke atas, ke sana. Oh, salah ini. Salah ini gambarnya ya. Dia ya. Tak pikir pakai cara yang satunya. Cynthia. Salah. Ini garis ini yang melewati titik P2 aja udah salah. Harusnya di sini. Ya. Garis beta 2 itu melewati P2 kalau P1-nya nempel di sini. Ya. Nah, P1-nya kan di sini. Sebentar. Bentar. Ini gimana? Kayaknya bener nih ya. Oh, ini P2-nya. Oh, terus ini buat apa ini? Ini nggak kepake. Di sana. Oh ini alfa ya. Ini alfa 1, alfa 2 ya. Ya, kepake itu. Sini, kemudian ke atas, sejajar sumbu X dihubungkan. Tapi ini kok nggak sejajar kayaknya ya dengan sini ya. Coba sejajar nggak? Oh iya nggak sejajar tuh. Ada yang salah gambarnya. Cynthia. Aulia Khairunisa. Oh, masih kosong. Titik P2-nya dihapus. Ya, udah. Jadi kalau kalian ingin menggunakan cara yang tadi, yang Haris dan Fitria tadi juga benar, itu benar nggak salah. Nah, kalau mau menggunakan cara yang lain, Bapak, ya maaf Pak mau nanya, itu kan punya saya udah beta 2 ya, tapi cara bikin ke B1 beta satunya gimana Pak? kan betanya sejajar dengan alfa nggak? Iya, jadi dia langsung Nah, klik F, terus klik paralel, terus ke alpha gitu Pak? alfa 1, iya, ke alfa 1. Oh, oh, iya. Oke, makasih Pak. Hmm. Nah, kalau mau menggunakan cara lain, hasilnya pasti sama ya. Beta 1 beta 2-nya pasti sama, nggak mungkin beda. Ini cuma cara lain aja. Kalau tadi kan langkah pertama kan sejajar dengan alfa 1 dulu ya. Langkah pertama ya. Tadi alfa 1 kok nggak muncul. Nah, sejajar dengan alfa 1. Tapi sekarang saya menggunakan cara yang sejajar sumbu X dulu, boleh. Nah, nanti gambar satunya sejajar dengan alfa 2. Nah, ini kan sejajar dengan sumbu X. Ya, kemudian ya, ada titik di situ. Nah, kemudian dari P2 sejajar dengan alfa 2. Ketemu titik potong di sumbu X-nya. Ini yang tegak lurus. Nah, ketemu titik potong di situ.
Nah, ini kalau gambarnya mau diperbaiki, perbaiki dulu gambarnya ya. Pakai array, ini juga pakai array. Ruas garis segmen. Oke. Nah, kita lihat ya. Nah, melalui titik yang paling bawah situ, kita bisa lukis yang namanya beta 1. Ya, beta 1. Sejajar. Nah, ini beta 1. Oh, udah aku hidden. Kasih titik dulu, titik pancingan. Nah, disembunyikan. Nah, ini adalah beta 2 ya. Beta 2, sedang yang bawahnya ini beta 1. Nah, ruas garis. Nah, seperti ini kan. Sama gambarnya di situ ya. Ini itu adalah beta 1, beta 2. Coba aku ganti apa nih? Beta 2. Nah, ini kenapa itu?
beta itu apa ya lambangnya ya? Pakai H ya? Oh, Enggak kok, beta pakai aja apa? bisa kok saya. Beta aja, Pak. Beta, BETA. BTA. Oh, yang saya tulis tadi ya? Iya, Pak. Oh, ini bukan dolar. S itu salah pencet. Pantesan kok nggak bisa. Ah, beta 2. Ini juga beta 1. Nah, jadi ada dua cara. Pertama, yang sejajar alfa 1 dulu. Kemudian yang kedua, sejajar dengan alfa 2. Terserah mau yang mana yang mau dipakai. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Yang lain? Nah, nanti cara-cara ini akan kita gunakan pada saat melukis bidang irisan. Ya, bidang irisan. Ya, tadi ada yang mau tanya, siapa? Itu Pak yang beta 2 itu gimana sih Pak sebenarnya? Maksudnya pakai ray atau gimana? Yang mana yang beta 2 ini? Iya Pak, kan beta satunya eh apa sama titik ada 2 titik gitu. Kalau beta satunya beta 2-nya Sebentar, 2 titik itu titik yang mana maksudnya? itu Pak kalau Titik yang beta ini. satu iya kan Ini. ada 2 jadi bisa pakai ray gitu kan. Kalau yang beta 2 itu Iya. gimana? Oh, tadi ada titiknya di sini saya sembunyikan. Oh, Jadi oh oke bikinnya Pak. itu bikinnya itu pakai yang kesejajaran dulu yang ini parallel line dari titik yang potong dengan sumbu X dengan alfa 2 ya. Nah, terus saya kasih titik bantu, terus pakai array melalui dua titik ini di sumbu X dengan ke sana ya. Nah, lalu eh, saya sembunyikan, nah saya sembunyikan. Jadi biar tampilannya lebih bagus. Seperti itu kira-kira, ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Hmm. Nah, banyak contoh gambarnya ya. Ini langkah per langkah. Nah, sekarang ini latihan soal. Ada 6 soal. Silakan dicoba sendiri. P613. Berarti kan P1, P2-nya itu berapa? P1-nya itu 610 ya. P2-nya 603. Ya. Dan bidang alfa melalui 300, 620, dan 603. Silakan coba. Coba nomor 1 dulu. 613. X-nya 6. Jadi kalau menggambar di GeoGebra mudah sebenarnya ya. Kan 613 berarti kan X-nya 6.
X-nya 6, Y-nya 1, Z-nya 3. Nah, ini gambar tegak lurus semua masing-masing. Nih. Nah, potongnya kan ketemu tuh. Di sini dan di sini. Berarti ini tuh P1. Warnanya pakai warna biru. Kemudian di sini adalah P2. Ini warna biru juga. P2. Nah, itu titik putus-putus. Salah. Ini titik apa ya dari ABC? Oh, titik itu ya. Pakai. Nah, kemudian ada sebuah bidang yang melalui 300 atau 23, kemudian 620 ini ya. Kemudian 603. Oh, di sini ya. Berarti ini sama dengan titik yang dilalui ini. Nah, dari situ gambarnya sih udah kelihatan. Alfa 1, alfa 2. Nah, sekarang kalian coba. Nah, ini pas nih. Nah, pas P2-nya letaknya pada bidang itu. Apa ini? Kok hilang? Oh,
tulis dulu nih. Nah, silakan linknya. Oke.
Baik, kita coba lihat punyanya Sherlyn. Oh, belum nih Sherlyn ya. Sherlyn ini sudah apa belum ya? Karena garis bantunya nggak kelihatan. Ini HGF dari mana? Fitria. Oke, udah benar Fitria. Fitria udah oke. Zidan. Dah, belum ngapa-ngapain Zidan. Belum Pak, jujur saya lagi double zoom. Ada SPS juga ini. Oh alah. Lagi Ya, ya laporan udah. progres Pak. Mohon maaf ya Pak. Ya, ya, ya. Terus Tiffany. Tiffany. Sebentar, ini harus saya cermati nih gambarnya yang mana nih. Biar saya agak bingung. Eh, oh, ini garis, misalnya ini garis M gitu ya. Sejajar ke atas. Iya, ini sudah benar juga. Oke. Ini caranya beda kayak punya Fitria ya. Tapi sama-sama benar jawabannya. Sama-sama benar. Oke. Haris. Benar. Ini pakai sama seperti caranya siapa barusan ya? Tiffany ya? Oke, sama. Iya, Pak. Elizabeth. Ini juga benar. Siapa nih? Ansela. Setengah. Kamu lagi setengah tidur. Bukan Bapak. Itu Itu Yudit Pak. Hah? Itu Oh, Yudit Pak. Judit. Iya. nggak tahu namanya. Oke, ini ya. Nah, ini belum selesai ya. Nah, jadi kalau saya lihat tadi ada dua cara. Satu caranya tuh pakai punyanya Fitria, yang lainnya itu yang mayoritas itu yang sama itu siapa tadi? Tiffany, Haris, Elizabeth ya. Ya, kalau cara Fitria lebih apa namanya ya? Lebih sederhana karena langsung si alfa 2-nya itu juga merupakan garis yang terletak pada bidang beta ya. Nah, dia sejajarkan dan seterusnya. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Silakan. Cara ketika dia tiba. Ada yang ditanyakan? Sepertinya untuk yang ini belum, Pak. Nggak ada ya. Ya, oke. Nah, kemudian soal yang lain. Kalian coba sendiri ya, soal yang lain ya. 2, 3, 4, 5, 6. Karena itu ada beberapa model bentuk alfa. Kalau yang tadi kita pelajari kan biasanya cuma bentuknya kayak kayak huruf V yang miring ya. Nah, nanti ada juga yang gambarnya itu eh, tegak lurus bidang H misalnya, atau tegak lurus bidang V, atau mungkin bentuknya segitiga, nah dan seterusnya. Ini kalian coba dulu nih macam-macam ini. No, kalau saya coba kurang 10 menit lagi ya. Nah, kita lanjut dulu untuk yang H nih.
Nah, itu kayaknya materi terakhir ini untuk masih ada lagi nggak di bawahnya? Wah, ini udah bidang irisan. Ah, ya udah. Itu yang terakhir. Kita nggak sampai bidang proyeksi ketiga baru ya, karena banyak materinya itu. Minggu depan. Ini berarti satu pertemuan lagi ya, Zidan ya? Iya Pak, satu lagi minggu depan katanya. Ming Iya, minggu depan. Berarti nanti akan kita gunakan buat latihan soal aja minggu depan. Nah, ini untuk materi mungkin saya sampaikan sekarang ya, teorinya. Ini materi yang terakhir. Nah, tadi. Nah, ini yang H nih. Melukis titik tembus garis pada sebuah bidang. Ya. Melukis titik tembus garis pada sebuah bidang. Jadi kalau seandainya kita analogikan seperti ini ada bidang, gitu kan? Nah, kemudian ada garis. Nah, ini ya gimana cara menentukan titik tembus ini gitu dalam bentuk proyeksi ya, dalam bentuk proyeksi. Nah, jadi ada garis, ada bidang. Garis itu menembus bidang. Cara melukis ini gimana caranya? Nah, gitu. Nah, eh, ini nanti kalau kita terapkan bisa kita terapkan ke bangun ruang, misalnya limas. Limas itu dipotong atau limas itu sisi-sisi tegaknya itu ditembus oleh sebuah garis misalnya. Di manakah letak titik tembusnya? Nah, itu yang akan kita coba untuk melukisnya seperti apa. Nah, sekarang teorinya aja dulu nih. Saya sampaikan prakteknya minggu depan ya. Jadi misalkan diketahui sebuah bidang alfa dan sebuah garis L. Di luar alfa ya harus ya, di luar alfa. Jadi bayangkan ini misalnya ada bidang alfa, ini garis L. L-nya itu di luar alfa atau dengan kata lain L itu tidak terletak pada bidang alfa. Kalau terletak kan di sini ya, pas di situ. Dan garis L tersebut menembus bidang alfa. Nah, ini titik tembusnya. Cara menentukan titik tembus L pada bidang alfa dapat dilakukan dengan cara berikut. Pertama, buat bidang beta yang melalui L dan berpotongan dengan alfa. Nah, kalian buat nih bidang beta. Nah, misalnya ini bidang beta nih. Nah, bidang beta yang melalui L dan menembus, ya pasti menembus, dan berpotongan dengan bidang alfa. Nah, perpotongan antara bidang alfa dan beta, ini kan bidang beta nih. Bidang alfa dan beta ini yang kita namakan dengan garis potong ya. Kemarin kita namakan dengan garis S, ya. Garis potong atau perpotongan antara dua bidang. Perpotongan antara dua bidang itu berupa garis. Nah, kita namakan dengan garis S. Terus yang kedua, ini buat garis S. Nah, yang tadi sudah saya sampaikan merupakan potongan antara bidang alfa dan bidang beta. Perpotongan antara garis S dengan garis L merupakan titik tembus garis L dengan bidang alfa. Nah, garis S dan garis L kan berpotongan tuh. Nah, inilah titik tembusnya, ya. Titik tembusnya di situ. Ada pertanyaan nggak kira-kira?
Nah, ini konsep dasarnya ya. Konsep dasarnya itu. Jadi kalau ingin menentukan titik tembus sebuah titik dari sebuah garis yang menembus bidang alfa, nah, caranya adalah apa? Ya buat dulu sebuah bidang lain, misalnya bidang beta, di mana bidang beta ini melalui garis L dan berpotongan dengan bidang alfa. Perpotongan antara kedua bidang itu kita namakan dengan garis S. Titik tembusnya itu ya dapat ditentukan dari perpotongan antara kedua garis itu ya. Garis L dan garis S. Nah, dalam geometri lukis, ini konsepnya tadi, konsep dasarnya, cara menentukannya. Nah, dalam geometri lukis, cara menentukan titik tembus garis L terhadap bidang alfa adalah dengan membuat bidang beta yang letaknya mudah, yaitu bidang beta melalui L dan tegak lurus terhadap bidang proyeksi H. Nah, jadi kalian bisa bikin bidang beta yang tegak lurus dengan bidang proyeksi H, sehingga L1 dan beta 1, L1 sama dengan beta 1, beta 2 tegak lurus dengan subu X. Ya. Atau, nah ini cara kedua, bisa bikin bidang beta melalui L dan tegak lurus terhadap bidang proyeksi V. Sehingga L2 sama dengan beta 2, beta 1 tegak lurus sub X. Nah, nanti kita coba minggu depan ini ya. Nah, contohnya nanti silakan baca sendiri ya. Ini contohnya. Alfa garis L, L. Kemudian kalau menggunakan cara yang tegak lurus berarti bisa di sini bikinnya yang tegak lurus. Nah, ini kita misalkan dengan beta 1 atau bisa ke sini. Ya. Ini kita misalkan beta 2. Salah satu yang dipakai. Yang sini atau yang sini. Nah, kalau ini contoh yang kanan. Oke. Baik, mungkin itu saja untuk yang terakhir, tapi kita akan coba mempraktekkan minggu depan ya. Yang terakhir ini ya. Cara melukis titik tembus antara garis dan sebuah bidang. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri perkuliahan hari ini. Berarti kita ketemu lagi di hari Kamis ya? Iya, Pak. Ya, siang atau sore? Bapak maunya minggu depan luring atau daring, Pak? Kalau dilihat dari kondisi sekarang, minggu depan sepertinya sih saya bisa luring, bisa daring. Cuman kalau mau luring, kelasnya itu dipakai buat UAS atau enggak? Nah, itu nggak tahu, Pak. Nah, ya nanti dicek dulu ya. Cek. Iya, Pak. Nah, ya udah, itu Zidan siapa dosennya? Bu Meli. Bu Meli, Pak. Iya. Suaranya khas. Baik, kalau gitu saya akhiri dulu ya perkuliahan hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depannya lagi UAS gitu. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Makasih banyak, Pak. Makasih, Ya. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bapak.